Kalahkan rasa sakitmu. Jatuh, cedera, luka, itu semua adalah hal yang biasa dalam perjuangan. Jangan pernah menyerah hanya karena kamu terpuruk. Saya Nyimas Bunga, saya atlet skateboard Indonesia. Buat saya, skateboard adalah hidup dan nadi saya. Di sisi lain, sama seperti gadis remaja lainnya, saya tetap menjalani keseharian, mulai dari belajar ke sekolah, bermain, dan tentunya berlatih skateboard. Bapak adalah orang yang pertama kali mengenalkan skateboard kepada saya. Dengan peralatan seadanya, saya belajar bagaimana melatih keseimbangan dan mengendalikan papan skateboard. Lingkungan pun membantu saya untuk berkembang dan bahkan meraih penghargaan tingkat internasional. Dan dari sinilah, dari sebuah kolong jembatan layang, saya merajut cita-cita menjadi pemain skateboard dunia. Saya juga punya mimpi ke tingkat dunia. Saya juga pengen ke Olimpiade ataupun kejuaraan dunia. Makanya saya tidak pernah berlatih. Saya hanya bermain. Yap, betul. Saya selalu bermain. Karena dengan bermain, tidak akan pernah bosan dengan dunia saya. Dunia saya adalah skateboard. Bagi banyak orang, skateboard adalah olahraga yang berbahaya ataupun rawan cedera. Jatuh, keseleo, ataupun luka sampai berdarah bagaikan sertifikat bagi kami yang menjalaninya. Ketika anak perempuan lain khawatir bila ada bekas goresan di badannya, saya justru meluncur dan melompat di skatepark menggunakan papan saya. Entah sudah berapa banyak luka yang tergores di badan saya ini. Saya sendiri juga lupa. Kenapa skate? Karena waktu itu cewek tuh jarang main skate di Indonesia. Dan aku, kata bapak juga, berani beda itu keren. Jadi ya udah, aku pengen terlihat keren dulu. Nah, skate asik, terus bisa jalan-jalan, terus juga dapat banyak teman dari manapun. Dan aku punya beberapa motivasi. Nah, kebetulan tuh aku lihat Bunga di balance bagus. Sepupu bawa wakeboard, dia nyoba juga nggak pakai waktu lama, bisa jalan di atasnya gitu kan. Akhirnya dibawa ke taman mini, melihat skateboard. Ini hobi yang nggak kesampean nih tadi kan. Ya udah aku bohongin aja sih Bunga. Bung, ini rodanya 4, lebih aman. Kalau ini kan 2 nih, susah naiknya gitu. Terus, mau nggak? Dia mau, terus dia suka. Sebagai seorang ibu sih pasti banyak khawatirnya ya, apalagi perempuan main skateboard yang extreme sport apalagi. Itu deg-degan sih. Saya sebagai bapak yang mempunyai anak perempuan dengan hobi yang ekstrim, skateboard, blessed, atau diberkahi lah, berasa diberkahi karena nggak semua orang sanggup untuk itulah istilahnya kan. Jaga kekhawatirannya, terus nanggung resikonya kalau ada apa-apa, terus dia wujudnya perempuan, stigma yang udah beredar dari zaman dulu, keterbatasan perempuan, jadi
campur aduk sih, tapi kalau dikemas ya bangga aja kali ya. Bapak kan ngasih video skate itu kan yang kadang yang video jatuh-jatuhan, terus kadang video yang pro-pro. Nah, aku ngelihat Tony Hawk. Nah, Bapak juga nyeritain background-nya Tony Hawk kan. Jadi aku tuh kata Bapak kayak Tony Hawk ini bisa beli rumah loh dari skate, bisa beli mobil, dapat sponsor. Terus kalau misalkan dia mau jalan, sponsornya yang biayain. Nah, aku tuh pengen tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan beli rumah itu dari usaha aku sendiri, yaitu main skate. Dan itu emang udah aku tanemin dari umur aku 8 tahun. Dan emang targetnya tuh itu. Kalau dari anaknya sendiri ya, memang punya keinginan kuat di skateboard. Ya kita hanya bisa supportnya dalam artian kalau dia butuh vitamin, makanan dia harus dijaga, dia mau pijet atau bentuk kakinya dia, itu yang kita support sih sebetulnya. Pertama kali ikut event setahun setelah main skate. Jadi aku main skate udah setahun, terus di 2015-nya itu aku baru ikut event skate, dan itu dari from zero to hero di tempat latihan aku, yaitu di Taman Mini. Nervous itu pasti, terus deg-degan, gemeteran, lemes segala macam itu pasti. Tapi Bapak selalu ngingetin sama Ibu itu kayak kalau misalkan mau mulai lomba, baca doa dulu, sama anggap pas di perlombaan itu atau pas main itu tuh kayak main biasa aja. Jadi kalau misalkan lagi kompetisi, anggap aja itu main biasa. Dan itu biasanya aku lakuin itu karena itu buat kurangin grogi aku. Gitu. Kalau di skate itu kulturnya no rules. Back yang tadi, skate at your own risk. Lu mau jago, lu latihan. Atau lu sering main segimana mungkin, se-fun mungkin, se-enjoy mungkin, sampai dapat sesuatu yang trik yang atau style yang dimau gitu kan. Kita bisa lihat Bunga tadi, dia datang ke skatepark, dia bisa nyapa semua orang dan cheerful di dalam skatepark. Jadi orang juga ngerasa nggak ada jarak nih, walaupun dia atlet nasional bahkan atlet internasional, nggak ada jarak sama teman-teman. Jadi yang kita didik di sini, anak-anak yang kita ajarkan ke mereka itu kita harus low profile. Sejago apapun kalian, kalau attitude-nya nggak baik, pasti nggak akan ada yang mau pakai kalian untuk produk apapun. Itu yang kita tanamin. Kalahkan rasa sakitmu. Jatuh, cedera, luka, itu semua adalah hal yang biasa dalam perjuangan. Jangan pernah menyerah hanya karena kamu terpuruk. Ada beberapa sih ya yang berkesan buat aku. Yang pertama udah pasti Asian Games. Itu perdananya skateboard masuk Asian Games. Dan itu juga aku dapat medali perunggu itu di Asian Games pas ibu ulang tahun. Ibu ulang tahun di situ. Pas banget harinya tuh 29 Agustus.
Oh, bangga banget tuh. Nggak nyangka kalau dia bakalan bisa jadi atlet nasional sampai saat ini ya. Apalagi waktu itu hadiah terbesar bagi saya ibunya juga karena dia mempersembahkan medali itu untuk saya. Karena saat itu ulang tahun kan sayanya. Itu udah yang wow gitu. Nggak punya ekspektasi apapun, yang penting anak saya punya pengalaman di situ. Dan tapi alhamdulillah Bunga mampu gitu buat dapat medali itu udah wow banget deh. Terus yang ikut kompetisi yang keduanya, yang Fans Park Series, aku dapat emas. Dan dari juara satu itu dapat wild card ke Utah. Itu yang baru kayak internasionalnya, World Championship-nya. Dan itu aku nggak nyadar kalau aku ikut yang World Championship. Alhamdulillah tuh 2019 achievement dia tuh lagi wah banget lah. Jadi dia perwakilan Asia Tenggara ke World Championship. Pas di sana pulang bawa sponsor brand gede banget, Vans global pula yang nunjuk ya kan, second layarnya Van Doren. Nah itu kan achievement yang luar biasa. Aku taruh ke kolong jembatan latihannya biar apa ya, aku pengen lihat karakternya nih. Tadi ini udah nyampe ke achievement yang orang awam apa orang biasa bakal ngeliat, wah lu sesuatu gitu, kenapa lu harus downgrade gitu, level lu udah nggak di sini apa segala macam. Ya enggak, aku setarain lagi karena skater ya bakal jadi skater. Setiap yang bawa papan ya saudara sepapan, nggak ada level-levelan lah kasarnya. Jadi pas lagi latihan biasa malah aku cederanya. Jadi waktu itu sempet ankle di kaki kiri karena lagi ngulik trik. Terus yang kedua itu pas jatuh itu aku masih bisa main skate mah aman gitu kan karena aku di atas papan. Tapi giliran jalan aku nggak bisa jalan, tapi bisa naik skate. Jadi bisa dibilang rahim aku tuh turun, terus kata tukang urutnya juga rada geser dikit. Cedera itu biasanya karena mungkin pemanasan kurang atau dia tidak bisa mengendalikan nafsu dia untuk main. Trik yang harusnya bahaya, dia kurang persiapan buat ngambil triknya, badannya kurang proper atau gimana. Jadi itu skateboard itu sebenarnya benar-benar olahraga individu. Jadi dia sendiri yang harus ngehandle emosi. Resiko yang ada di skate itu memang bener-bener dari kita beli papan. Dulu aku sempat jaga skate shop tuh, ada stiker di papan kalau dari kita beli brand luar tuh. Logonya kecil segini, skate at your own risk. Disclaimer-nya udah ngeri kan. Tapi dari disclaimer itu aku transfer ke bocah nih, ke si Bunga, ya kamu harus tahu resikonya, tahu manfaatnya, tahu cara jaganya, tahu gimana caranya biar ini tetap jadi fun gitu. Dan dari fun ini kan kamu bisa berprestasi gitu kan. Kalau aku cedera, terus aku ninggalin skate, itu kayak nggak mungkin aja. Karena kadang aku punya rasa penasaran yang harus dibayar dari cedera itu. Mungkin dari trik yang bikin aku cedera, kadang aku dapat trauma, tapi aku tetap ngelawan trauma itu. Dan untuk ninggalin skate, no. Bunga itu kemauannya besar, kemauan untuk majunya besar, pantang menyerah, cepat tanggap, cepat nangkep, jenius kalau menurut saya. Potensinya sangat besar, sangat besar. Bahkan bisa dibilang di Indonesia
untuk atlet cewek yang dilihat internasional ya Bunga. Ada beberapa untuk Nyimas Bunga, saya memang dalam waktu dekat goalsnya ya medali di Asian Games, karena dia sudah masuk seleknas Asian Games, lolos, terus sebentar lagi masuk pelatnas, dan goalsnya ya paling nggak dia bisa bawa nama Indonesia lagi ke Asian Games. Kalahkan rasa sakitmu. Jatuh, cedera, luka, itu semua adalah hal yang biasa dalam perjuangan. Jangan pernah menyerah hanya karena kamu terpuruk. Untuk kehilangan masa bermain, insya Allah sih enggak kalau ngambil jalur skate. Jadi apa ya, passion, ya, based on passion. Jadi ada greget yang orang bilang, wah ini udah masih kecil udah segitu ya prestasinya, tuh ntar kehilangan masa kekanak-kanakannya. Enggak ada lah gitu kan. Karena di skatepark itu aku mindset ke dia tuh ya main gitu, nggak yang latihan harus dapet ini ya nanti ya, ini trik kamu harus ini, soalnya si ini udah begini ya, enggak itu. Insya Allah sih jam sekolah jelas kan, jam main sama sekolah kan masih lah ada dia WA sama teman-temannya, kadang temannya main ke rumah, kadang dia juga nongkrong sama teman di luar skater. Cuma bosen doang sih, dan aku tahu bosen itu kan cuma sementara. Dan mau ninggalin skate juga, aku nginget target aku yang awal. Paling bapak ibu khawatirnya kalau misalkan aku udah berhenti skate. Aku udah sampai sini dan aku berhenti. Aku itu tadi sempat punya pemikiran untuk berhenti, tapi kan aku ngeliat lagi ke awal usaha aku buat nyampe sini, atau target aku yang mau aku dapetin tuh dari skate masih banyak dan belum tercapai semua. Kalaupun target aku udah tercapai, ya aku nggak akan ninggalin skate. Kalau skateboard kan bukan kayak olahraga yang lain ya, yang harus terjadwal. Skateboard tuh bisa tergantung mood. Jadi kalau memang mereka lagi pengen main, ya kita akan push. Tapi untuk beberapa temen yang sudah ada prestasi, itu akan ada program. Jadi seminggu latihan harus sekian jam. Kalaupun tidak ke skatepark, di rumah pun harus latihan fisik. Berat badan kita atur, bahkan pola makan pun ada yang ngatur, Bunga. Saya pun nggak pernah maksa Bunga untuk, walaupun kamu moodnya jelek harus main, nggak. Cuma untuk pertandingan mereka harus profesional. Jadi seberapapun jelek mood kamu, tanggung jawabmu bukan ke juara, kamu juara, dapat juara, bukan. Tapi kalau seandainya dapat juara, teman-teman akan punya efek nih. Akan lebih banyak tempat bermain untuk teman-temanmu. Akan lebih dilihat. Orang tua tuh takut kalau dia berhenti main skate, atau Bunga berhenti main skate. Ini skateboard udah ngerubah kehidupan lu, ya kan? Kehidupan keluarga Bunga, kehidupan bapaknya, kehidupan ibunya, sekeluarga lah berubah dengan
achievement dia gitu. Terus dia berhenti begitu aja gitu. Kalau alasannya jelas lah, nggak apa-apa gitu. Ada satu ayat, sekecil apapun itu jika disyukuri nikmatnya akan ditambah. Kalau diingkari, ya, azabku sangat pedih. Nah, satu nikmat ini itu skill skate, dimana yang lain ya oke kamu nganggapnya kecil tapi orang lain susah buat dapetin level kamu gitu. Nah kalau itu disia-siain kan azabku sangat pedih. Itu doang sih. Semoga sih tidak, karena kan karirnya dia di situ gitu. Walaupun nantinya ada karir berikutnya, setidaknya dia ada sejarahnya dia di situ. Jadi nggak boleh dilupakan gitu aja gitu. Dan maunya sih lebih kedepannya bisa lebih baik lagi dan punya masa depannya dia di situ. Motivasi terbesar aku di skate selain 3 poin itu ya, yang beli rumah, ikut olimpiade, sama keliling luar negeri. Selain dari 3 poin itu, aku mau membanggakan keluargaku, terutama bapak ibu. Terus yang kedua mungkin membantu mereka dalam perekonomian, dan aku juga mau bikin mereka senang terus dengan hasil aku. Keluarlah dari zona nyaman kalian. Itu tadi banyak hal baru, banyak banget hal baru yang belum kalian cobain. Yang baik-baik aja dicobain. Kalau misalkan yang kurang baik untuk menurut kalian, kayak yang menurut kalian kurang baik, ya kalian pasti punya pemikiran ini baik, ini enggak, dan kalian itu tinggal pilih mau nyoba hal baru yang gimana, dan usahain itu yang baik. Ayunkan langkahmu selama roda masih bisa berputar. Ayo dari sini. Raihlah semua mimpimu dan jangan pernah lelah untuk mencoba lagi dan lagi.